Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan keterampilan komunikasi. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11, melanjutkan ke materi yang sebelumnya, kita masih membicarakan tentang public speaking dan presentasi. Kita akan membahas bagaimana caranya agar presentasi juga berhasil. Di sini kita harus mengetahui juga yang disebut dengan analisa transaksional. Karena analisa transaksional itu sangat penting untuk membantu keberhasilan kita dalam menyampaikan, presentasi di depan publik atau depan banyak orang. Nah, jadi materi kita adalah analisa transaksional. Tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisa transaksional. Dan kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah pengertian dari analisa transaksional itu sendiri. Tujuan dari analisa transaksional, kita juga akan belajar tentang status ego, apa yang dimaksud dengan status ego dalam komunikasi. Kita juga akan melihat sikap hidup dan bagaimana menganalisa sebuah transaksi komunikasi. Kita akan buka satu-satu. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam pengertian, ada pendahuluan. Di sini menjelaskan bahwa analisa transaksional itu merupakan metode yang menyelidiki hubungan-hubungan timbal balik antara orang dengan menentukan bagian-bagian apa dari partner-partner hubungan yang ikut bermain. Artinya, kalau kita akan melakukan presentasi berarti kita akan, mencari hubungan timbal balik antara pemberi, informasi dengan audiens yang kita ajak, berdiskusi atau berkomunikasi. Yang kedua, bahwa metode itu adalah untuk menganalisis dan memahami berbagai macam komunikasi atau interaksi antar individu. Nah, jadi nanti membantu menganalisa serta memahami ya, eee, interaksi kita dengan individu, dalam hal ini kalau presentasi berarti dengan audiens. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian. Pengertian dari transaksional. Transaksi itu adalah menggambarkan bila seseorang mengadakan hubungan, transaksi berarti kan ada komunikasi, dialog atau percakapan, di mana komunikasi itu berupa perbuatan atau percakapan. Kita melakukan sesuatu itu kan juga, dilihat orang berarti kita melakukan komunikasi dengan orang. Kata analisa sendiri itu adalah kegiatan mengurai, menganalisa. Dan objek itu adalah menganalisa. Dalam analisis transaksional adalah transaksi antar dua orang dan juga diri sendiri. Jadi transaksi itu bisa dilakukan dengan, lebih dengan dua orang atau lebih ya, itu artinya akan ada komunikasi atau tindakan atau percakapan yang akan terjadi di sana. Tujuan dari analisa transaksional adalah satu, meningkatkan komunikasi dan memahami perilaku manusia. Yang kedua, supaya orang bebas untuk melakukan pilihan, bebas untuk melakukan perubahan, dalam hal ini merespon. Jadi pada saat kita melakukan presentasi, kita akan melihat perilaku-perilaku yang terjadi yang terjadi pada audiens. Dan dari komunikasi tersebut, dari apa yang kita sudah sampaikan, kita bisa melihat atau mereka dengan banyaknya perilaku manusia tersebut akan memberikan respon terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga, tujuan analisa transaksi ini adalah melatih untuk berfokus pada orang, yaitu pada posisinya, respon dan stimulus yang diberikan atau diterima. Nah, ini adalah satu contoh transaksi simpel yang sering terjadi. Simpel saja, ini hanya menggunakan, verbal dan juga yang nonverbal ya. Biasanya di awal kita berbicara, "Halo, apa kabar?" Itu kan ada, komunikasi verbal, tapi lawan bicara kita atau orang lain itu akan memberikan respon dengan senyum. Senyum itu adalah juga berupa simbol, itu menunjukkan gestur tubuh, di mana gestur tubuh itu menunjukkan komunikasi dengan bersenyum berarti dia sudah merespon. Dan senyuman dengan, perkataan tadi, "Halo, apa kabar?" Atau Anda terus merespon dengan senyum, itu adalah proses transaksi, jadi terjadi transaksi. Apalagi kalau kita di depan publik pasti akan menyampaikan, "Halo, apa kabar semuanya, Bapak, Ibu, saudara yang hadir di sini." Terus ya, mereka akan merespon, "Baik," dan "Alhamdulillah, sehat," dan sebagainya. Itu merupakan bentuk transaksi yang sudah terjadi. Nah, kita sudah bisa bayangkan bahwa sepanjang kita melakukan presentasi itu akan banyak komunikasi yang direspon baik secara verbal maupun secara nonverbal oleh audiens.
Nah, kita akan melihat ego. Apa yang dimaksud dengan ego? Nah, ego itu adalah di sini, eee, analisa transaksional adalah suatu sistem terapi yang berlandaskan teori kepribadian yang menggunakan 3 pola tingkah laku. Di sini ego itu ada 3 bagian. Jadi kalau kita lihat perilaku manusia itu ada 3, ego sebagai anak-anak, ego sebagai orang dewasa, dan ego sebagai orang tua. Semuanya memiliki ego, memiliki cara transaksional atau analisis transaksi yang berbeda-beda, ya. Di sini ada ego anak, ego dewasa, ego orang tua. Nah, orang tua biasanya akan menjadi, dominan dalam analisa transaksional, punya peranan yang dominan dalam hal komunikasi. Apa yang mereka selalu sampaikan akan direspon seperti apa oleh anaknya. Nanti kita akan lihat beberapa contoh. Nah, di sini. Nah, status ego orang tua atau pers itu biasanya karena orang tua itu biasanya memelihara, tapi juga tidak selamanya memelihara. Orang tua itu juga punya sisi lain adalah mengkritik. Nah, kalau memelihara itu biasanya dia akan menyampaikan, memberikan nasihat, melindungi, membimbing, mengajar, mengasuh, memberikan semangat. Nah, sementara mengkritik itu menuntut, harus ini, wajib ini, agak sedikit negatif atau curiga, kadang karena merasa orang tua dianggap sebagai, orang yang lebih tahu karena anak-anaknya memiliki pengalaman. Nah, itu adalah status ego yang dimiliki orang tua. Jadi ada tuntutan-tuntutan yang akan dilakukan atau apa yang diberikan. Nah, tuntutan itu, apa yang dilakukan itu, perbuatan itu bentuknya merupakan komunikasi. Kenapa? Saya disebut komunikasi karena pada saat dia memberikan nasihat kepada anak, wah, anaknya akan merespon. Nah, respon itu adalah sebuah transaksi. Begitu mengkritik, "Kamu tidak boleh ini, kamu harus ini," dan sebagainya. Nanti anak pasti merespon, ada yang melakukannya, ada yang membangkang dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk, transaksional yang terjadi antara orang tua dan anak. Nah, selain itu, petunjuk bagian orang tua. Eee, kalau kita lihat jadi untuk membedakan ego anak, ego orang dewasa, dan ego orang tua itu kita lihat dari sini. Mimik atau nonverbal yang ditunjukkan kepada orang tua pada saat dia memberikan nasihat atau mengkritik itu terlihat dari fisiknya, di mana alis berkerut, bibir berkatup ketat, ya, telunjuk diangkat, geleng kepala, dan itu adalah secara nonverbal tapi menunjukkan komunikasi, walaupun secara nonverbal itu nanti akan direspon oleh si anak, ya, karena kita berbicara orang tua berarti ada anak ya, ada orang tua, ada anak. Nah, itu akan direspon. Nanti kita lihat, bagaimana respon anak, terhadap orang tua itu. Nah, ini adalah secara fisik, secara nonverbalnya seperti ini. Dengan dia ini, jadi pada saat dia menghentakkan kaki, itu kan komunikasi juga. Berarti kan lagi sedang emosi dan sebagainya. Nanti responnya anak seperti apa. Nah, secara verbal, ya, secara verbal pasti akan banyak menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, "Seharusnya kamu harus begini, sewajarnya lah, jangan seperti itu, awas loh, hati-hati, jangan coba-coba, jangan cemas." Nah, itu adalah beberapa contoh kata-kata verbal yang sering dilakukan oleh orang tua, dalam ego, sebagai orang tua di mana dia akan menjadi seorang penasehat atau menasehati. Nah, tapi juga ada yang mengkritik ya, nah gitu. Nah, di sini ini ada kata-kata yang mungkin bisa kita pelajari, bodoh, bagus, pintar, malas, omong kosong, tidak mungkin, kamu anak baik, ini, sungguh keterlaluan. Ya, itu adalah seringkali yang diucapkan oleh orang tua. Itu adalah transaksi komunikasi yang sering terjadi antara orang tua dan anak. Biasanya gitu. Coba kita renungkan bersama-sama, posisi kita di rumah sebagai anak, ada nggak orang tua yang, maksudnya pada saat kita berdialog dengan orang tua, ada kata-kata verbal atau komunikasi dari beberapa ini. Tidak harus semuanya dilakukan setiap saat, tapi dari semuanya ini pasti akan terlontar dari orang tua kita, gitu kan. Nah, termasuk juga begini, pada saat orang tua marah sama kita, pasti akan ada gestur secara fisik menunjukkan seperti itu. Bisa yang berkaca pinggang, bisa menghentakkan kaki, bisa meremas ini, biar biar, sambil mengerutkan dahi, itu bermacam-macam. Itu adalah komunikasi juga, transaksi yang terjadi antara itu. Nah, nada suaranya sendiri juga menentukan. Pada saat kita menasehati tentunya bahasanya bagus atau halus gitu ya. Tapi pada saat dia, mengkritik tentunya akan ada nada memerintah, mengadili, membuat dan menenangkan seperti itu. Nah, itu adalah orang tua. Nah, kita masuk sekarang pada status ego dewasa. Nah, ego dewasa itu adalah seperti Anda ya, adalah orang-orang yang berada di level dewasa.
Biasanya lebih objektif ya, kalau dewasa seperti Anda itu berarti, secara emosional, secara logis, secara itu sudah mulai berubah dari anak-anak. Belum sampai ke tingkat orang tua, tetapi di sini adalah masa-masa transisi, orangnya lebih objektif, logis, realistis, karena apa, kita sudah bergaul atau berhubungan dengan banyak, lingkungan yang mendukung kita atau mempengaruhi kita, dan memperhatikan hal yang paling tepat dan bermanfaat. Bagian dewasa, memiliki fungsi utama untuk mengubah rangsangan menjadi informasi, karena memang saatnya orang dewasa itu lebih produktif ya dalam segala apapun, artinya komunikasi itu bisa dijadikan sesuatu yang berubah menjadi sebuah transformasi. Nah, timbulnya bagian orang dewasanya, ya ini yang pertama, kalau orang tua itu punya wewenang, punya wilayah, akan berhubungan dengan anak itu akan selalu protek kepada anak itu sampai anak usia 5 tahun, ya kan. Nah, apa yang dilakukan pada saat, orang dewasa itu yang jelas posisi pada orang dewasa seperti Anda, ego atau yang sering melekat pada orang dewasa itu adalah akan merekam semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar. Ya, jadi biasanya lebih lebih ke pengetahuan, lebih ke pengalaman, itu akan direkam. Nah, selain itu merekam data yang diperoleh dan dipikirkan berkat usaha mencari dan mencoba. Jadi ini pengertian hidup sebagai hasil pikiran. Nah, merekam pengalaman-pengalaman batin, pengertian hidup yang dirasakan. Nah, ini adalah level atau tahap, eee, ego bagi orang dewasa. Nah, selanjutnya, petunjuk bagi orang dewasa itu, ya karena orang dewasa produktif, lebih objektif, lebih realistis, lebih merasakan, perjalanan hidup, pengalaman hidup, lebih menikmati, sehingga akan berbeda dengan, kelompok orang tua. Kalau orang tua kan lebih banyak worry, kekhawatiran, protek, dan sebagainya, menuntut. Nah, kalau orang dewasa seperti Anda, itu biasanya lebih rileks, lebih kepala lebih tegak ya, karena mungkin masih muda, masih, produktif dan apa ya namanya, ambisinya juga masih muncul, didominasi oleh hal-hal tersebut, terus gerakannya lancar, terbuka, suaranya lebih tenang, terus kalau secara verbalnya, ya pasti bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam komunikasi ya "Siapa? Kapan? Di mana? Bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang telah ini bagaimana keputusan Anda? Bagaimana pendapat Anda?" Artinya lebih lebih yang objektif, lebih yang real ya, tidak ada tuntutan-tuntutan seperti itu, karena sama-sama belajar, sama-sama saling mengisi di antara orang-orang dewasa. Kalau nada suaranya, ya tadi karena lebih dewasa, lebih objektif, otomatis secara nada suara lebih tenang, lebih menyertai mencari data dan objektif. Nah, kita masuk kepada status ego anak-anak atau child. Nah, di sini, walaupun sebagai anak kita tidak bisa melihat memandang sebelah mata, karena apa? Dalam, status ego anak-anak, dini terjadi perekaman dari pengalaman-pengalaman atau perasaan batin sebagai tanggapan. Nah, ini akan dikenang terus. Kalau anak itu mengalami masa kecil yang beda dengan yang normalnya, dia akan mengenang dan merekam itu semuanya. Bagian anak-anak terdapat simpanan banyak sekali data positif, terdapat daya cipta, rasa ingin tahu, ya, keinginan untuk menyelidiki dan memahami, dorongan untuk menyentuh, merasakan, dan sebagainya. Anak sendiri, ego anak dibagi 3 secara alamiah, berontak, dan penyesuaian. Kalau alamiah itu artinya, ya dia normal tumbuhnya, berada di lingkungan yang, normal saja, tidak terlalu ada tekanan, tidak terlalu ada yang berlebihan, sehingga semuanya berjalan natural, lebih alami, wajar. Jadinya ya spontan, kreatif, impulsif, ingin tahu, karena lingkungannya mendukung. Tapi ada ego atau sekelompok level anak yang disebut sebagai anak pemberontak. Nah, ini tentunya dilihat dari lingkungan yang mendukung. Dia berada di lingkungan yang mungkin lebih menekan, under press, anak kecil sudah dihadapkan dengan masalah ini, terus ada akan muncul rasa dendam, melawan, menolak, dan dendam itu terjadi kalau memang lingkungannya mendukung seperti itu. Nah, dan itu terlihat dari karakternya, perilakunya, dan itu akan terbaca itu artinya akan orang bisa melihat kalau berbicara dengan anak seperti ini seperti apa. Nah, itu nanti transaksinya seperti apa menghadapi anak-anak seperti ini. Nah, yang terakhir adalah anak penyesuaian, adopt a child, di mana sikap anak-anak ini merupakan hasil penyesuaian, cirinya dia sebagai orang penurut, ya, dia tapi, cenderung takut, ragu-ragu, tapi cenderung suka mengeluh. Pemberontak tidak, tapi mengeluh, baper seperti itu ya, sensi. Nah, ini adalah kelompok yang penyesuaian. Nah, berikutnya petunjuknya seperti apa? Nah, karena anak-anak itu secara fisik ya tadi masih suka
bentuk komunikasi yang terlihat secara fisik yaitu secara verbalnya ya menangis. Menangis itu kan bentuk sebagai misalnya dia panas, dia sakit, dia lapar dan sebagainya. Terus dengan merajuk, rewel, terus suka ini mata berputar-putar dan sebagainya, mengedipkan mata, mengangkat bahu. Nah, ini adalah ciri-ciri bagi anak-anak di secara fisik, secara nonverbalnya. Nah, secara verbalnya karena anak-anak itu rasa keinginan tahunya lebih tinggi, ya kan, maka secara, verbalnya komunikasi yang sering muncul atau transaksi yang sering terjadi, yang sering kita lihat atau kita alami, itu adalah seringkali menggunakan kata, "Saya ingin tahu, saya tidak tahu, saya mau dong, saya tidak peduli, saya kira." Nah, itu lebih lebih bahasa anak-anak, ya, lebih bahasa anak-anak, karena memang belum masuk ke fase-fase dewasa. Nada suaranya karena, keinginan karena lebih banyak ingin tahu, maka lebih bahasanya lebih merajuk ya, menginginkan, mengeluh, menggerutu, karena tadi ada rasa tidak percaya diri ya kan, lebih nurut, akhirnya lebih, apa namanya, banyak memprotes kalau tadi, karena, ini gabungan dari kalau misalnya anaknya yang pemberontak akan dia protes gitu kan, akan menyalahkan. Tapi kalau misalnya dia masuk yang anak penyesuaian berarti dia akan mengeluh, menggerutu. Tapi kalau dia anak yang, apa namanya, natural ya dia akan menjalaninya dengan penuh kegembiraan dan sebagainya. Nah Nah, di sini kita sudah selesai materi kita untuk hari ini. Nah, sekarang sebagai praktek atau tugas, di sini ada tugas kelompok ya, karena ini perlu diskusi, Anda harus melakukan analisa terhadap, eee, singkat ini, bacaan singkat ini, ya, silakan Anda baca. Anda melakukan transaksional, ya, transaksi antara, secara verbalnya, secara fisiknya, secara responnya. Anda dari cerita ini bisa menganalisa. Nah, itu tugasnya. Jadi coba analisa kasus analisa transaksional tersebut. Nah, seperti biasa Anda bisa mengumpulkan, meng-upload tugas secara kelompok, diskusikan dengan hasil yang maksimal, nanti dikumpulkan secara, secara kolektif di e-kampus sesuai due date yang sudah ditetapkan. Demikianlah materi pada hari ini, semoga, semuanya bisa memberikan manfaat. Selamat mengerjakan tugas dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. See you.